Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ayah, apakah ada sebuah rahasia di dalam ruang makam itu? Tanya Wu Xin. Kamu benar, ini bukanlah rahasia lagi, melainkan sebuah legenda, jawab Wu Wen. Legenda, seru Wu Xin dengan bingung. Memangnya legenda apa ayah? Tanya Wu Xin. Itu adalah legenda tentang api langit dan pedang api, jawab Wu Wen. Hah, pedang api dan api langit, seru Wu Xin dengan kaget. Iya sayang, pedang api itu adalah pedang yang legendaris, ayah pernah mendengarnya bahwa, siapapun yang dapat menggunakan pedang itu, orang tersebut akan menjadi sangat kuat, dan bahkan mungkin bisa menaklukkan api langit yang telah berada di ruang makam itu. Adapun dengan api langit, ayah sama sekali tidak mengetahuinya. Tetapi api langit maupun pedang api, itu semua hanyalah cerita rakyat, dan tidak ada siapapun yang pernah melihat benda-benda itu, ucap Wu Wen menjelaskan. Jadi maksud ayah, sekte neraka mungkin mencari api langit dan pedang api itu, tanya Wu Xin. Mungkin saja, tapi itu kan hanya legenda, mana mungkin sekte neraka akan mempercayai hal tersebut, itu sedikit membingungkan, jawab Wu Wen. Iya juga sih, jika itu hanyalah legenda, ini tidak akan menyebabkan mereka ikut campur di wilayah benua timur, ucap Wu Xin. Sayang, kamu mungkin tidak tahu bahwa, legenda tentang api langit itu benar adanya, tiba-tiba Zhu Xiaoyao berbicara. Mendengar Zhu Xiaoyao mengatakan bahwa api langit itu bukan legenda, baik itu Wu Xin maupun juga Wu Wen, mereka berdua sama-sama terkejut. Apa maksud ibu? Tanya Wu Xin. Pada waktu itu, ibu pernah mendengar dari leluhur ibu bahwa, ada orang yang mengaku pernah melihat api langit itu, jawab Zhu Xiaoyao. Lalu Zhu Xiaoyao menceritakan apa yang dia dengar dari leluhurnya pada waktu itu. Karena ada yang pernah mengaku pada waktu itu kepada keluarga kita bahwa, mereka melihat api langit di ruang makam itu, akan tetapi, mereka tidak ada yang mempercayainya. Dia mengatakan api langit itu seperti naga, bahkan naga yang sangat besar, tapi di seluruh tubuhnya hanyalah api, dan bahkan orang itu mengatakan bahwa, tidak ada nafas seperti naga pada umumnya di dalam benda itu, lalu di saat dia menyerang, senjata yang dia gunakan meleleh, dan bahkan dia mengatakan naga api itu telah mengejar dirinya, tetapi yang anehnya adalah, saat dia berlari keluar dari area naga itu berada, dia tidak mengejar dia lagi. Tapi tidak ada yang mempercayai ucapannya, karena mereka semua tahu bahwa, mungkin saja yang dilihat orang itu hanyalah formasi arai, dan kemungkinan juga itu adalah teknik seni bela diri untuk menakuti orang itu. Karena orang itu mengatakan melihat di saat ruang itu terbuka, mereka yang masuk juga mencoba membuktikan kebenaran itu, tetapi kenyataannya, tidak ada satupun hal yang ditemukan oleh orang-orang yang memasuki setelah 1 tahun kemudian. Jadi kemungkinan besar memang ada api langit di sana, dan bahkan mungkin saja api itu berada di tingkat 10 besar dari api langit lainnya, ucap Wu Wen. Jika ucapannya itu benar, maka mungkin saja sekte neraka mengincar api itu, kemudian setelah mendapatkan api itu, mereka juga akan bertambah kuat, ucap Wu Xin sambil mengerutkan keningnya. Itu juga agak buruk, karena aku tahu bahwa di sekte neraka, mereka sangat ingin menjadi yang terkuat, dan ada kabar juga bahwa, mereka sangat ambisius, ucap Wu Wen. Ayah, jika kita mendapatkan kuota, aku ingin meminta saudari dari Sekte S untuk masuk, kita harus menghalangi Sekte Neraka untuk mendapatkan hal-hal yang berharga, walaupun itu bukan api langit atau pedang api, ucap Wu Xin dengan tegas. Oh, itu tidak masalah, selain kuota untuk Anlin dan saudari Mu Xuanyin, ayah bisa menambahkan kuota kepada murid dari Sekte S lainnya, jika kita mendapatkan peringkat pertama. Ayah juga khawatir bila hanya anggota kekaisaran kita saja yang masuk, ucap Wu Wen. Iya ayah, kalau begitu aku akan bicara dengan saudarimu malam ini, agar kami bisa mempersiapkannya. Baiklah, pergilah sayang, oh iya, bagaimana tentang pemuda yang bernama Anlin itu, apakah kamu tahu,
kenapa pemuda Anlin itu begitu berani saat berada di aula istana tadi. Tiba-tiba Wu Wen teringat sesuatu dan bertanya. Oh, tentu saja dia hanya ingin menakuti para menteri kita saja ayah, itu agar mereka tahu kekuatannya tidak lemah dari siapapun yang akan masuk ke ruang makam itu, balas Wu Xin. Walaupun itu benar, tapi Wu Xin tidak mengetahui hal yang lebih dari yang ingin Lin Tian lakukan, daripada pamer seperti itu, dan sebagai kaisar, Wu Wen tahu bahwa anak itu memiliki pikiran lain di hatinya. Bukan seperti itu sayang, balas Wu Wen sambil menggelengkan kepalanya. Lalu untuk apa ayah? Tanya Wu Xin. Tentu saja dia melakukan itu, karena dia ingin melihat apakah di antara menteri kita ada yang menjadi mata-mata Yimo atau tidak. Dengan bersikap seperti itu, mereka yang marah pasti akan membocorkan sedikit aura mereka, walaupun sifat beberapa dari mereka tidak baik. Sepertinya dia tidak menemukan apa-apa, dan ayah juga yakin bahwa, menteri kita sekarang bersih dari Yimo, ucap Wu Wen. Oh, jadi begitu ya, dia memang pemuda yang mengerikan ayah, balas Wu Xin. Setelah mendengar penjelasan Wu Wen, akhirnya Wu Xin pun tahu rencana Lin Tian. Dia tahu kalau Lin Tian sedang mencari tahu apa rencana para Yimo sesungguhnya dari kota Apung, dan apakah ada mata-mata dari keluarga kekaisaran Wu di sini. Dia memang pemuda yang sangat cerdas dalam bertindak, dan menyimpulkan sesuatu dengan teliti dan cepat, ucap Wu Xin. Kamu benar, sebaiknya kamu harus berteman dengan pemuda itu. Ayah merasakan bahwa, asal-usulnya pasti sangatlah luar biasa, ucap Wu Wen dengan serius. Iya ayah, aku juga berpikir begitu, balas Wu Xin, dia juga sependapat dengan ayahnya. Baiklah kalau begitu, aku pamit dulu ayah, ibu, ucap Wu Xin memberi hormat lalu berbalik pergi. Iya sayang, Wu Wen dan Zhu Xiaoyao mengangguk melihat kepergian anaknya. Wu Wen kemudian menghela nafas dalam-dalam. Ada apa suamiku? Tanya Zhu Xiaoyao. Oh, tidak apa-apa, mungkin kedamaian kita ini tidak akan bertahan lama, aku berharap, ada seseorang yang dapat menghentikan para Yimo itu jika memang terjadi bencana di dunia kita ini, jawab Wu Wen sambil memeluk istrinya. Tenanglah suamiku, pasti tidak akan ada masalah, ucap Zhu Xiaoyao menenangkan Wu Wen yang berkata dengan lembut. Aku harap begitu, dia hanya menjawab singkat dan melihat ke langit-langit di aula itu. Lalu di kamar Mu Suanyin, Wu Xin sudah berada di sana, lalu dia menjelaskan tentang apa yang dikatakan oleh ayah dan ibunya kepada Mu Suanyin. Mu Suanyin yang telah melepas cadarnya itu, dia memperlihatkan wajah yang sangat cantik, bibirnya yang manis, dan siapapun laki-laki yang melihat wajahnya, itu akan tergila-gila kepadanya dengan sekali lirik. Dia mendengarkan cerita Wu Xin, dan itu membuat dirinya kaget. Harta seperti itu jika memang ada, maka akan menyebabkan 5 sekte super dan keluarga tersembunyi tergerak. Bahkan dengan 2 harta itu saja, ini dapat membuat salah satu sekte super menjadi lebih kuat, dan itu adalah godaan yang sangat tidak bisa dihindari oleh para ahli yang ada di dunia ini. Jika benar begitu, sebaiknya aku memberitahu tetua pertama tentang ini, dan biarkan dia membahas itu bersama ayahmu, ucap Mu Suanyin. Baiklah saudari, aku juga tidak pernah menyangka bahwa, sekte akan secara langsung mengirimkan tetua pertama ke sini, ini juga belum pasti kalau Yimo akan bergerak, ucap Wu Xin dengan kaget. Memangnya siapa yang di sekte S tidak mengetahui tetua pertama, dia hanya lebih lemah dari gurunya saja, telah dikatakan bahwa, seni bela dirinya juga kuat, dan bahkan dia sekarang berada di tahap alam abadi tingkat keempat. Iya, walaupun kemunculan mereka kemungkinan hanya 50%, sekte telah memutuskan untuk mengirimkan orang ke sini, ucap Mu Suanyin. Baiklah, besok mari kita bertemu dengan tetua pertama, tapi saudari, bagaimana dengan Anlin? Tanya Wu Xin. Dia, balas Mu Suanyin sambil menggelengkan kepalanya. Yang tidak mereka ketahui bahwa, Lin Bai yang berada di sebelah kamar Mu Suanyin secara langsung dapat mendengar pembicaraan mereka. Lin Bai sebelumnya telah melihat Wu Xin masuk ke kamar Mu Suanyin dengan tergesa-gesa, dan itu membuat Lin Bai sedikit curiga, jadi, dia menggunakan pendengaran jarak jauhnya untuk mendengarkan cerita mereka. Yang tidak dia duga adalah, dia mendapat jackpot untuk kakaknya.
Cih, walaupun itu hanya legenda, mungkin saja jika kakak yang mendapatkan api langit dan pedang api, maka tubuh elemennya juga akan ditingkatkan, karena kakak tidak bisa meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Dua benda itu masih berguna untuk kakak, gumam Lin Bai. Kemudian dia berlalu pergi ke kamar Lin Tian untuk melaporkannya. Lin Bai, dari mana saja kamu? Tanya Lin Tian. Oh, aku habis jalan-jalan kak, balas Lin Bai sambil berjalan dan duduk di sebelah tempat tidur Lin Tian. Oh iya kak, aku mendengar sesuatu yang bagus dari Mu Suanyin dan Wu Xin, ucap Lin Bai. Oh, apakah kamu pergi hanya untuk mengupingi pembicaraan mereka, Lin Bai? Itu tidak baik, balas Lin Tian. Bukan seperti itu kak, aku hanya secara tidak sengaja mendengarkan apa yang mereka bicarakan, ucap Lin Bai. Oh, baiklah, memangnya apa yang mereka bicarakan? Tanya Lin Tian. Ini tentang ruang makam itu kak, jawab Lin Bai. Lalu Lin Bai menceritakan seperti yang dia dengarkan dari pembicaraan dua wanita itu. Lin Bai juga menjelaskan rencana yang akan dilakukan oleh mereka juga. Lin Tian yang mendengarkan cerita Lin Bai ini, dia mengerutkan keningnya, jika benar-benar benda itu ada, maka, itu pasti akan membuat dia bisa mengendalikan salah satu kekuatan tubuh 8 elemennya, yaitu elemen api. Setelah berpikir sejenak, Lin Tian juga tahu penyebab kenapa Sekte Neraka datang ke sini, tetapi dia juga memikirkan hal yang lainnya. Dia masih curiga tentang alasan mereka ingin masuk ke ruang makam itu, tapi karena Lin Tian tidak mendapatkan bukti dan petunjuk, itu membuat dirinya bingung dan menghela nafas. Jika kabar itu benar, kita harus masuk ke dalam ruang makam tersebut. Di saat pertandingan dimulai esok hari, kita harus serius dan mendapatkan posisi pertama, ucap Lin Tian. Iya kak, kita harus masuk ke ruang makam itu, ucap Lin Bai. Lalu bagaimana tentang Yimo ini, ucap Lin Tian dengan sedikit bingung. Menteri yang ada di sana tidak ada satupun yang mencurigakan. Apakah mungkin mereka melakukannya secara perlahan? Baiklah, mungkin jawabannya ada di ruang makam itu. Tetapi Sekte S juga akan ke sini, dan orang yang dipimpin mereka juga cukup kuat. Karena yang dikirim ke sini adalah tetua pertama mereka, aku harus berhati-hati walaupun tidak sekuat tetua di Sekte Langit. Tapi tetua pertama itu tetaplah seorang monster tua, ucap Lin Tian. Iya kak, kita tetap harus waspada, agar diri kita tidak akan diketahui oleh orang lain, ucap Lin Bai mengingatkan. Aku mengerti, tapi aku merasakan perasaan yang aneh tentang semua ini. Pertama kemunculan Yimo, lalu dalang di balik serangan di kota Apung, ditambah lagi Sekte Neraka yang tiba-tiba saja ingin masuk ke ruang makam di benua ini, ucap Lin Tian. Lin Tian masih tidak mengerti alur dari semua itu, apakah ini rencana Yimo juga atau tidak. Dia juga percaya bahwa, sebenarnya ada orang yang memberitahukan desas-desus tentang pedang api dan api langit itu ke Sekte Neraka dengan beberapa bukti. Dan itu membuat mereka menjadi tertarik untuk menjelajahi ruang makam ini, yang semula tidak pernah dilihat oleh mereka. Tetapi siapa yang melakukan itu, dan untuk yang paling mungkin Lin Tian curigai adalah, mereka digunakan untuk menjadi umpan bagi Yimo, dan kemudian membebaskan teman-teman mereka, tetapi Lin Tian juga tidak merasa yakin dengan hal itu. Sudahlah, aku harus bersiap untuk besok, dan paman juga sudah mengirim beberapa orang untuk membantu di pertandingan ini, pikir Lin Tian. Setelah memikirkan hal itu, dia duduk dengan tenang dan kemudian menutup matanya. Di sebelah Kekaisaran Wu, itu terdapat Kekaisaran Rong, di dalam aula istana terdapat beberapa orang yang sedang berbicara, dan salah satunya adalah seorang pria muda. Pemuda ini mengeluarkan aura yang cukup kuat, dan auranya seperti baru saja menerobos. Dia adalah murid dari Sekte Neraka yang bernama Neng Li, orang yang diceritakan oleh Wu Xin kepada Lin Tian. Hahaha, Kaisar Rong tenang saja, sekteku akan memberikan harga yang bagus dari semua yang kamu lakukan untuk kami, ucap pemuda itu. Oh, terima kasih Tuan Muda, balas Kaisar Rong. Kaisar Rong tidak berani untuk melawan, dan bahkan untuk membantah ucapan pemuda di depannya saja, dia tidak berani. Karena selain dia adalah jenius,
dan dia juga murid dari Patriark Sekte Neraka. Dan telah dikatakan juga bahwa, dia adalah salah satu dari pewaris Sekte Neraka. Hahaha, jangan terlalu sopan, jadi bagaimana, siapa yang akan dikirim oleh Kekaisaran Wu? Tanya Neng Li. Itu, Kaisar Rong menjawab dengan ragu. Ada apa, katakan saja, ucap Neng Li. Ada dua wanita yang berasal dari Sekte S, mereka yang akan dikirim oleh Kekaisaran Wu, Tuan Muda, jawab Kaisar Rong. Oh, Sekte S ya, memangnya siapa saja dua wanita itu, tanya Neng Li. Kalau tidak salah namanya adalah Wu Xin, dia adalah putri Kekaisaran Wu, lalu ada pangeran pertama, pangeran kedua, dan ada juga wanita lain yang bernama Mu Suanyin, jawab Kaisar Rong. Hahaha, Mu Suanyin, tidak kusangka kita akan bertemu secepat ini, ucap Neng Li dengan bangga. Tuan Muda, aku tidak tahu dengan orang yang lainnya, ucap Kaisar Rong. Dulu kamu menolakku, dan sekarang, kamu tidak akan bisa melawanku, karena aku sudah mencapai tahap alam ilahi, hahaha, ucap Neng Li. Setelah selesai berbicara dengan Kaisar Rong, kemudian Neng Li keluar dari aula itu sambil tersenyum. Keberuntungan itu hanya milikku, dan tidak ada yang dapat mencegahku. Lalu, sekteku akan menjadi yang terkuat di dunia ini, hahaha, ucap Neng Li sambil tertawa jahat. Malam itu adalah malam yang tenang, dan juga dipenuhi dengan bintang-bintang. Tapi di Sekte Langit, sepertinya orang-orang di sana sangat sibuk dengan sesuatu, dan terlihat Bing yang beserta yang lainnya seperti sedang terburu-buru. Banyak tetua di sana yang juga sedang sibuk dengan sesuatu hal, dan sesuatu hal itu berhubungan dengan Kier. Di dalam sebuah rumah di puncak Sekte Langit, ada beberapa orang yang sedang duduk di sana. Di samping itu, ada tetua kelima yang sedang mengecek tangan seorang wanita, dia sepertinya sedang mencoba untuk mengetahui keadaan wanita itu. Tentu saja, wanita itu adalah Kier, ibu angkatnya Lin Tian. Jika dilihat-lihat, perut Kier ternyata sudah membesar, dan sekarang Kier sedang hamil anak dari dia dan Lin Hou. Sekarang sudah hampir tiba hari lahirnya anak mereka, maka dari itu banyak para petinggi dan juga tetua kelima yang turun tangan, untuk mengecek keadaan Kier karena diperintahkan langsung oleh Bing Yang. Bagaimana tetua? Tanya Lin Hou yang terlihat agak cemas. Oh, tidak masalah, anak dan saudari Kier juga sehat, aku yakin, tidak akan lama lagi anak ini akan lahir, jawab tetua kelima sambil tersenyum. Wah, terima kasih tetua, ucap Kier. Ya, tidak masalah. Kita semua adalah keluarga, balas tetua kelima. Mereka semua hanya tersenyum dan mengangguk. Apakah kalian tidak memberitahukan hal ini kepada Lin Tian? Tanya tetua kelima. Belum, karena anak itu sudah pergi keluar dari sekte, dan bahkan tidak menemui kami sebelum dia pergi keluar, biarkan saja, mungkin setelah dia kembali, dia akan kaget sendiri, jawab Lin Hou yang agak kesal dengan anaknya itu. Itu tidak masalah. Anak kita juga sedang melakukan hal yang besar, jadi, kamu jangan terlalu mengkhawatirkannya, karena mungkin saja, dia sudah lebih kuat dari kita, ucap Kier untuk menenangkan Lin Hou yang tampaknya agak kesal dan cemas. Kamu benar, anakku pasti akan sangat kuat setelah dia kembali nanti, balas Lin Hou sambil tersenyum bangga. Ketika dia memikirkan Lin Tian, sungguh beruntungnya dia mendapatkan anak seperti Lin Tian. Sekarang, dia pun juga akan mendapatkan satu anak lagi dari istrinya. Kamu juga jaga kesehatanmu, dan jangan terlalu lelah, ucap Lin Hou. Baiklah, aku mengerti, balas Kier. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.